Halo teman-teman, selamat datang di channel Putri Novel Audio. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Episode 24. Pak Amin dan teman sekuritinya melepaskan lengan Dion lalu menatap Sarah dengan sedikit cemas. "Tinggalkan saja kami. Dia sudah tak apa-apa," kata Sarah kemudian. "Yon, jangan bersikap kekanak-kanakan. Kita tidak mempunyai hubungan apalagi kecuali seorang teman." Suara Sarah dengar menjadi begitu parau. Dion tak bergerak seperti patung, membeku di tempatnya berdiri. "Dia mencintaimu?" tanya Dion, setengah bergumam. "Dia mencintaiku," sahut Sarah tegas. "Maafkan aku atas apa yang terjadi di masa lalu. Jika aku telah memberimu banyak harapan palsu dan janji kosong. Semua juga salahku, yang tidak bisa tegas bersikap," lanjut Sarah. "Tapi dia tak pernah menjadi suami yang sebenarnya bagimu," sergah Dion. "Dia suamiku sebenarnya sekarang. Tapi, aku sedang hamil." Kalimat ini membuat Dion seperti disetrum. Kakinya terasa lemas. Dia mundur beberapa langkah dan tersandar di mobilnya sendiri. "Pulanglah, Yon. Antara kita telah lama berakhir. Temukan cintamu yang sebenarnya, yang dengan sepadan membalas perasaanmu." Sarah membalikkan badannya perlahan. "Maafkan aku," ucapnya, sebelum melangkah pergi meninggalkan Dion yang menatap kepergiannya dengan hati hancur yang tak terkatakan. Sarah sangat menyesali kesalahan yang pernah dilakukannya di masa lalu, di mana saat dirinya sedang bimbang dan terluka datang kepada laki lain demi berharap bisa mengurangi kesedihannya. Dia menyesal dengan sangat. Begitu mudah menerima seseorang masuk ke dalam kehidupan pribadinya demi keegoisannya semata. Perempuan yang bijak tentunya akan bisa bertahan dalam setiap keadaan untuk bertemu kepastian. Tidak dengan sembarangan membuka pintu untuk orang lain ketika berada dalam kebimbangan. Setiap tempat yang pernah dijejaki akan meninggalkan bekas dan kesalahan apa yang dilakukan di masa lalu mungkin akan muncul di masa depan. Kesalahan terbesarnya adalah dia telah mempermainkan perasaan seseorang yang tulus mengharapkannya, karena ingin melempar kesakitan yang dialaminya akibat hubungannya dengan Raka. Sekarang, dia menyaksikan sendiri dan ada harga yang harus dibayar untuk menebus kesalahan itu. Sarah menatap Dion yang berdiri di jendela apartemen di tingkat 5, tempat kamarnya berada. Siluet tubuhnya seperti patung gelap di balik kaca, mengawasi ke arah area parkir di mana dia dan Dion berada. Entah apa perasaan suaminya itu, tapi dia berkewajiban untuk menenangkan kecemburuan yang mungkin sedang menggelegak di sana. Sarah membuka pintu dan melihat Raka masih berdiri di depan kaca jendela kamar apartemennya menatap ke arah luar. Sarah menghela nafasnya. Rasanya begitu canggung jika dia mengucapkan sesuatu karena tak tahu harus memulai dari mana. Dia sangat khawatir Raka masih menyimpan kemarahan. Kejadian di parkiran tadi sungguh membuatnya ketakutan setengah mati. Pertama kali dalam hidupnya melihat Raka begitu marah. Saat Raka mengayunkan tangannya ke wajah Raka, dia sampai tak bisa bergerak di tempatnya. Seperti terpasung begitu rupa. Lututnya lemas karena ketakutan. "Sayang, aku minta maaf." Suara Sarah bergetar seolah tercekat di tenggorokan. Perlahan Raka membalikkan badannya. Mata itu masih memancarkan kemarahan tapi di bibirnya begitu tampak seperti penyesalan yang begitu dalam. "Aku yang seharusnya meminta maaf padamu." Raut wajah itu sungguh di luar perkiraan Sarah. "Aku telah bertindak berlebihan tadi. Dia hanya mabuk. Seharusnya aku bisa menahan diri," kata Raka. Seulas senyum tipis menghias bibirnya. "Aku yang bersalah." Tangis Sarah pecah. Dia berlari memeluk Raka. Semua perasaan yang campur aduk dalam hatinya setelah kejadian itu benar-benar menguras emosinya. Rasa bersalah, rasa takut dan penyesalan campur aduk menjadi satu.
Seakan tumpah ruah saat dia berada di dalam pelukan Raka. Kamu tidak bersalah sayang. Akulah pangkal dari semuanya. Aku pernah mengatakan, mengizinkan kamu menjalin hubungan dengan siapa saja sebagai bagian dari perjanjian konyol yang kubuat. Jikapun kamu pernah mempunyai hubungan dengannya, aku bahkan tak punya alasan untuk cemburu meskipun hatiku terbakar seperti di neraka memikirkannya. Raka memeluk Sarah kuat. Sarah menangis sejadi-jadinya di pelukan Raka. Betapa sakit hati yang dimaafkan begitu saja tanpa harus menjelaskan apapun. Dia merasa semakin begitu bersalah pada suaminya itu. Aku benar minta maaf. Suara Sarah tersendat. Raka melonggarkan pelukannya. Ditatapnya wajah Sarah dalam. Aku juga minta maaf sayang. Telah membuatmu sangat menderita. Raka menatap Sarah dalam. Bisakah kita saling memaafkan dan melupakan semuanya? Suara Raka begitu lembut dalam nada setengah berbisik. Sarah terharu dengan semua yang didengarnya. Dia tak bisa apa kecuali menangis di depan Raka. Sudah, sayang. Berhenti menangis seperti itu. Nanti bebiku di dalam marah. Dikiranya, papanya ini begitu jahat pada mamanya. Canda Raka sambil menghapus air mata Sarah. Kemudian dengan hati dibimbingnya Sarah duduk di pinggir tempat tidur. Raka beranjak menuju dispenser di dekat ruang makan. Mengambil segelas air dan menyodorkannya kepada Sarah. Minumlah. Tapi aku tidak haus. Anakku di dalam. Bilang dia haus. Raka menjawab dengan senyum kecil. Sarah menaikkan alisnya sambil menyeka matanya yang basah. Mamaku suka buang air mata banyak begitu. Semua air minumku habis dipinjam mama buat nangis. Dia bilang begitu tadi. Raka mengucapkan kalimat itu dengan sedikit jenaka sambil menunjuk ke perut Sarah. Mau tidak mau Sarah tersenyum melihat tingkah suaminya yang lucu itu. Lalu menyambut gelas dari tangan Raka dan meminumnya sambil tersenyum. Lalu meletakkan gelas di tangannya ke meja tempat lampu tidur. Raka memegang kedua tangan Sarah. Sekarang wajahnya menjadi serius. Apakah kamu marah saat aku memukul Dion? Tanya Raka hati. Sarah terdiam. Lalu menggelengkan kepalanya. Aku hanya kasihan padanya. Jawab Sarah lirih. Dan takut sekali. Lanjut Sarah sambil menunduk. Takut apa? Takut kamu melihatmu marah dan menjadi cemburu. Jawab Sarah. Aku memang marah. Sayang. Marah sekali melihatnya menyerudukmu seperti itu. Lalu memelukmu sembarangan. Aku marah. Dia menyentuhmu. Mata Raka berkilat. Seolah adegan itu lewat di depan matanya. Seorang suami yang mencintai istrinya tentu saja tidak rela orang lain menyentuh istrinya dengan kurang ajar seperti itu. Aku juga tak habis pikir. Tanganku begitu refleks memukulnya. Sebelum otakku menjadi sadar. Aku sudah bertindak begitu saja. Raka memegang dagu Sarah yang duduk di hadapannya. Istrinya itu mengangkat wajahnya perlahan. Semua di luar kendaliku, sayang. Terjadi tak terkendali. Keluh Raka. Jadi, kamu tidak cemburu? Cemburu, ya. Pastilah aku cemburu. Suami mana sih yang tidak cemburu dengan pria yang jelas menyukai istrinya, bahkan bersikap kurang ajar begitu. Raka merengut. Sarah menundukkan lagi wajahnya. Aku minta maaf untuk itu. Aku juga terlalu terkejut sampai membiarkan semuanya terjadi. Raka mengangkat dagu Sarah dengan lembut. Sayang, itu terjadi dengan cepat dan di luar perkiraanmu. Sudahlah, mungkin bogen mentahku tadi cukup membuatnya sadar. Jangan berani mengganggu istri Raka lagi. Raka terkekeh. Sarah diam 1000 bahasa. Benar menyesalkan kejadian tadi. Tiba Raka membaringkan tubuhnya dan meletakkan kepalanya di pangkuan Sarah. Sayang, apakah dia benar mencintaimu? Tanya Raka. Sambil menatap wajah istrinya yang tampak menunduk mendapati wajahnya dengan terkejut. Entah karena sikap manjanya yang mendadak ataukah pertanyaan yang dilontarkannya barusan.
Aku tidak tahu. Sarah menjawab ragu. Tapi aku melihat. Dia benar. Benar menyukaimu. Raka tersenyum kecil dari atas pangkuan Sarah. Wajah Sarah langsung merah padam. Kamu tidak akan marah jika aku jujur padamu kenapa Dion bersikap begitu? Tanya Sarah, dengan bimbang. Jujurlah. Tidak akan ada yang marah jika kita mengatakan hal yang sesungguhnya. Raka memilin rambut panjang Sarah yang menjutai sampai ke bawah dadanya, saat menunduk pada Raka. Saat kau pergi ke Leiden. Ya, aku menerima cintanya. Sarah berucap ragu. Oh. Pias wajah Raka sesaat berubah. Seperti tidak menyangka apa yang didengarnya itu. Kamu tidak marah, kan? Tanya Sarah menjadi tidak enak. Marah. Aku tidak marah. Raka menyahut sambil menyilangkan tangan di dadanya seolah sedang mendengarkan. Tapi apa? Hanya 2 atau 3 bulan. Cukup lama. Raka mengernyit dahi seperti keberatan. Tapi apa lagi? Aku tidak bisa membohonginya terusan. Jadi aku memutuskannya sebelum ke Leiden. Kamu bohong apa? Kalau aku tidak pernah mencintainya. Aku. Sarah tidak melanjutkan kalimatnya. Kamu kenapa? Raka mengernyit dahi. Aku sudah jatuh cinta padamu. Bahkan sebelum kamu pergi ke Leiden. Jawab Sarah dengan wajah memerah. Benarkah? Mata Raka tampak berbinar mendengar pengakuan itu. Sarah mengangguk malu. Kenapa kamu tidak bilang? Sayang? Bilang apa? Sudah jatuh cinta padaku? Sarah mencubit Raka dengan raut malu. Tapi aku benar tidak memiliki perasaan apa padanya. Lanjut Sarah. Oh, syukurlah. Raka mengelus dadanya dengan gaya yang lucu. Dion teman yang baik. Akan selalu begitu. Di hatiku juga dia hanya teman. Hanya saja aku terlalu naif. Kukira saat aku menerimanya sebagai pacar, aku akan melupakanmu. Sarah membelai rambut Raka dengan lembut. Tapi dia tak pernah menyentuhku. Sungguh. Aku tidak mengizinkannya. Sambung Sarah ketika melihat kilat cemburu bermain di mata suaminya itu. Aku percaya itu, sayang. Malam pertama kita membuktikan, istriku ini benar tidak akan menyerahkan dirinya dengan sembarangan. Kecuali apa? Sarah mendelik. Kecuali pada pangeran setampan aku. Dion sih, kurang tampan. Raka terkekeh. Karena aku berjanji memberikan diriku hanya pada suamiku. Sergah Sarah dengan wajah masam. Terima kasih, sayang. Aku senang ternyata wajah tampanku ini bukan alasannya. Raka terkekeh sambil memencet hidung bangir istrinya. Tapi tunggu dulu. Apa mantanmu itu tidak memegang tanganmu? Tidak menciummu? Wajah Sarah seketika kembali memerah. Raka menunggu dengan wajah cemberut. Mungkin 1 atau 2 kali. Sarah menjawab ragu. Raka merengut mendengarnya. Tinjuku tadi keras tidak? Tanyanya tiba-tiba. Mana ku tahu. Sayang sekali. Kalau tidak keras. Kenapa? Sarah membeliak sedikit takut Raka marah. Paling tidak. Aku meninjunya untuk kekurang ajarannya merayu istriku saat suaminya lagi tidak ada. Kamu marah? Siap bilang aku marah. Mantan memang suka bikin ribet kalau dikasih hati. Jadi sekali harus diberi pelajaran. Raka tertawa, menenangkan wajah istrinya yang tampak menyesal dengan apa yang telah dikatakannya. Lalu dengan perlahan Raka menarik leher Sarah, membawa wajah istrinya itu mendekat ke wajahnya. Sarah membungkukkan badannya pada wajah yang sangat tenang di pangkuannya itu. Helaian rambut Sarah jatuh menutupi sebagian wajah Raka. Lalu sebuah ciuman hangat itu terjadi begitu lembut dan penuh kasih sayang. Sayang, kita tidur di sini saja malam ini. Pinta Raka setengah berbisik. Tapi, Mama bilang, soal Mama, nanti aku yang urus. Menyimpan masa lalu untuk diri sendiri memang kadang adalah yang terbaik.
Tetapi jujur tentang masa lalu adalah sebuah keberanian. Raka menjelajah tubuh Sarah. Dengan tangannya, penuh perasaan. Sayang, Dokter Yogi bilang. Ses, Raka menempelkan telunjuknya di bibir Sarah. Dokter Yogi belum pernah menikah. Dia tidak tahu rasanya. Jadi pengantin baru. Seloroh Raka lalu memiringkan tubuh Sarah dengan hati. Tapi, kita sudah lama menikah. Bukan pengantin baru lagi. Sahut Sarah. Meskipun dia tidak menolak ketika Raka mulai menciumi sekujur tubuhnya. Menikahnya sudah lama. Tapi unboxing masih baru. Sempatnya Raka menyahut di sela kesibukannya. Tapi aku sudah hamil ini. Sarah mengingatkan. Itu kan karena akunya yang topcer. Jawab Raka sekenanya. Bukan itu maksudku. Kilas Sarah. Lalu apa? Bayinya bagaimana? Raka menatap wajah Sarah dengan sedikit ragu. Lalu meletakkan wajahnya di perut Sarah. Sayang, Papa mau mengintipmu sebentar. Kamu tidur saja di dalam. Papa janji akan pelan dan sangat hati. Ucap Raka seolah berbicara pada perut Sarah. Sarah tidak bisa menahan tawa. Dengan tingkah pola Raka. Ses, dia bilang. Oke, Raka menaikkan kepalanya. Dengan wajah serius. Tentu saja membuat Sarah semakin tergelak. Tiba Raka menyusup di dadanya dengan gerakan mendadak. Sarah melotot pada suaminya itu. Sayang, jangan di situ. Bisik Sarah lirih. Kenapa? Payudaraku terasa sakit beberapa hari ini. Itu pasti gara hormon itu lagi. Rutuk Raka dengan muka kesal. Iya, kata Mbak Suster tadi pas aku tanya. Karena efek hormon ini, aliran darah ke payudara akan meningkat terus. Jumlah kelenjar susu bertambah dan lapisan lemak di payudara menjadi lebih tebal menyebabkan payudara terasa nyeri dan lebih sensitif saat disentuh. Sarah menjawab dengan penuh penyesalan membuat Raka sedikit kecewa bermain di area favoritnya itu. Beberapa lama mereka berdua berbaring sambil berpegangan tangan sementara mata mereka terpejam sembari mengatur nafas. Mereka menikmati kemesraan itu sebagai suami istri yang saling mencintai dan menginginkan. Tak ada yang lebih sakral dari hubungan intim sepasang suami istri yang melakukannya dengan mencurahkan segenap kasih sayang di atas hubungan yang sah di mata Tuhan dan masyarakat. Mereka melakukannya dengan tanpa rasa takut dan ragu, tanpa kebimbangan dan kerisauan. Berbeda jika dilakukan oleh dua orang yang bukan pasangan sah. Tentu saja berpacu dengan waktu, keadaan dan mempertaruhkan ketenangan karena perbuatan dosa hubungan terlarang selalu bukan hal menenangkan batin jika dilakukan. Raka membawa tangan Sarah yang sedari tadi digenggamnya, lalu meletakkannya ke dadanya yang masih berdebar keras. Sayang, ingatkan kamu saat pertama kali aku menciummu? Tanya Raka tanpa membuka matanya. Kapan? Waktu di dapur itu, kamu tidak sengaja memelukku saat Desi minta es krim? Itu bukan ciuman. Itu tak sengaja. Sarah menolehkan wajahnya kepada Raka dengan protes. Tahukah kamu, setelahnya, dadaku berdebar tak karuan bahkan untuk melihatmu rasanya gugup sekali. Raka menolehkan wajahnya ke arah Sarah. Kemudian mereka saling menatap. Sepanjang malam, aku tak bisa tidur karena berada satu ranjang denganmu. Meskipun si bocah manja itu berada di antara kita berdua. Aku memejam mata tapi pikiranku melayang. Layang tak karuan. Ucap Raka seperti seorang anak yang mengaku sebuah dosa. Sejak hari itu, aku menyadari perasaanku padamu tak sama lagi. Aku telah jatuh cinta pada istriku sendiri. Sarah dan Raka pulang pagi sekali dari apartemen Sarah. Sayang, Mama sudah menunggu dengan tak sabar. Benar. Sarah mendadak tak enak badan tadi malam. Tanya Mama begitu cemas. Sarah terbengong. Rasanya dia baik saja. Iya. Makan sudah Raka telpon Mama tadi malam. Setelah minta diantar makan bakso di depan apartemennya. Dia agak pusing. Mungkin kelelahan.
Jadi kami putuskan istirahat di apartemen sekalian mengambil beberapa barang Sarah. Mama cemas. Loh, HP kalian berdua sama nonaktif setelah Raka telpon. Sarah hanya mesem. Raka tidak memberitahukan apapun perihal alasannya pada Mama dan kapan dia menelpon Mama juga Sarah tidak tahu. Mungkin, pada saat dia sudah tidur. Sama lowbat, Ma. Aduh, Raka ini memang selalu punya segudang alasan di depan Mama. Seperti anak remaja baru pulang keluyuran sedang diinterogasi karena pulang terlambat. Ya, sudahlah, mandi saja dulu, nanti segera turun. Ya, kita sarapan. Papamu sepertinya mau ngomong sesuatu dengan kalian berdua, kata Mama. Iya, Ma. Raka sempatnya mencium pipi sang Mama sebelum naik menuju kamarnya di atas. Sayang, kamu baik saja pagi ini, tanya Mama pada Sarah. Sarah baik saja, Ma, jawab Sarah sambil tersenyum. Tidak mual lagi? Tidak terlalu, Ma, cuma sedikit pusing. Mandi air hangat dan turun ke bawah. Mama siapkan susu untukmu untuk perkembangan bayimu dan mengurangi perasaan mual. Tadi malam Mama minta tolong dia membelikan susu ibu hamil untukmu, kata Mama. Sarah tercengang mendengar ucapan Mama. Tak menyangka mertuanya itu begitu perhatian padanya. Dia sendiri lupa jika harus minum susu di awal kehamilannya ini. Padahal dokter Yoga sudah mengatakan hal itu. Aduh, Mama sampai repot begini. Sarah menyahut dengan tidak enak. Mama tidak repot, sayang. Mama mengerti. Ini kehamilan pertamamu. Banyak yang tidak kamu tahu. Kita akan merawat bersama kehamilanmu, supaya perkembangan bayi baik dan mamanya juga sehat sampai lahiran. Mama berucap begitu hangat. Rasa haru tak tertahan. Dia tanpa sadar memeluk perempuan setengah baya yang ada di hadapannya itu. Sarah yang selalu bersikap mandiri dari kecil karena tidak ada yang benar begitu memperhatikannya. Mamanya lebih memperhatikan Sally dan semua perihal pengasuhannya diserahkan abis kepada Mbok Yem. Tak ada tempat bermanja. Sekarang dia mendapatkan perhatian dan kasih sayang yang sungguh melimpah dari seorang ibu mertua. Rasanya begitu aneh dan menyenangkan. Makasih, Ma, bisik Sarah dengan mata berkaca-kaca. Sama, sayang. Mama tersenyum lembut. Mama tahu, pada kehamilan pertama ini, suamimu juga tidak berpengalaman menghadapinya. Kadang dia malah bisa merepotkanmu, bukan sebaliknya menjaga dan mengurusimu dengan baik. Sang Mama tertawa terkekeh mengingat anaknya itu. Raka kelihatannya saja di depan orang banyak, begitu dewasa dan berwibawa. Meskipun dia orang yang bertanggung jawab, tapi dia sebenarnya anak yang masih suka bersikap manja. Mungkin karena dia anak bungsu dan semua orang sangat memperhatikannya dari kecil. Mama memegang kedua tangan Sarah. Tolong maklumilah, jika dia kebanyakan masih merepotkanmu. Nanti pelan dia akan berubah. Sebuah perkawinan akan merubah setiap orang menjadi lebih dewasa, dan kehadiran anak membuat dia matang menjadi seseorang yang bertanggung jawab sepenuhnya. Tutur Mama dengan memberikan sesungging senyum bijak di akhir kalimat. Iya, Ma, terima kasih banyak. Raka adalah suami yang sangat baik, sahut Sarah. Ayo, mandilah dulu, segera turun ya. Iya, Ma. Sarah menjejaki anak tangga dengan perasaan begitu ringan. Di rumah ini dia merasa lahir kembali. Semua kasih sayang dan perhatian tertuju padanya. Dia mendapatkan cinta yang begitu melimpah di rumah ini. Hei, sayang. Lama sekali. Raka baru keluar dari kamar mandi dengan badan kekarnya yang masih terbelit handuk ketika Sarah masuk ke kamar. Lagi ngobrol sebentar dengan Mama. Tentang apa? Matamu sampai sembab begitu? Dimarahi mertua. Ya. Raka tertawa sambil berpakaian. Orang cuma ngobrol. Memangnya Mama marah kenapa? Sarah berkelit, sambil mengusap matanya. Anak kalau pulang pagi biasanya diceramahi. Loh.
Siapa bilang Mama marah? Lagian kita kan bukan anak. Anak yang baru pulang dari mana? Sarah manyun. Mama ada bilang apa tentang yang mau diomongi Paps? Jarang loh Papa serius mau ngomong sesuatu. Mama tidak ngomong apa. Apa soal itu? Sahut Sarah pendek. Segera kemudian menghilang di balik pintu kamar mandi. Sarah dan Raka turun ke ruang makan untuk sarapan. Di sana telah menunggu Mama dan Papa. Sarapan telah tersedia. Ada roti selai, bubur ayam dan acai bowel yogurt creamy dengan topping buah yang terlihat cantik dan menggiurkan. Mama sengaja bikin yogurt creamy ini. Bagus buat Sarah, kata Mama. Makasih banyak, Ma. Sarah terpesona melihat ke arah Mama. Buat Raka. Raka mengangkat alisnya. Kamu makan yang ada saja, jawab Mama pendek. Dari kemarin ibu hamil nomor 1 terus diperhatikan. Jadi pengen hamil. Raka tertawa sambil melirik Sarah yang tersipu. Mama dan Papa tertawa mendengar celotehan Raka. Lalu, ritual breakfast yang menyenangkan berjalan dengan begitu menyenangkan. Raka, urusan realisasi co-working space itu bagaimana? Sudah sip saja Pak, hanya menunggu persetujuan Pak Wijaya. Kak Edgar yang akan menghandle, jawab Raka pendek. Dea kemarin ketemu di kantor. Katanya sudah menghubungi Pak Wijaya soal itu. Cuma Pak Wijaya sepertinya ingin sekali bertemu denganmu. Sarah dan Raka saling pandang sesaat. Mereka berdua mengira urusan Papa Sarah yang ingin bertemu dengan Raka itu hanya sebatas membicarakan urusan bisnis. Sekarang hati Raka menjadi sedikit tidak enak. Jika Papa Sarah begitu memaksa berbicara empat mata dengan Raka, maka urusan lain yang bersifat pribadi mungkin menjadi alasannya. Tadi Papa langsung menelpon Pak Wijaya untuk mengkonfirmasi urusan ini. Tiba Papa melanjutkan. Raka meletakkan sendoknya di atas piring. Sekarang perhatiannya tertuju pada papanya. Pak Wijaya bilang apa Pak? Dia hanya ingin bertemu dengan Raka secara informal saja. Membahas urusan bisnis dengan santai dan mungkin membicarakan beberapa hal yang bersifat pribadi. Katanya dia merasa perlu menjalin kedekatan dengan menantunya. Papa terkekeh sementara Raka mendadak menjadi tegang. Bersambung dulu ya teman-teman.